dong untuk Maluku. Harusnya orang Maluku kita kasih hadiah apa ya? Sate kuda, mau gak sate kuda? Di RDA ada sate kuda. Saya terima bagi. Hah? Apapun yang dari pagi pasti saya terima. Pasti ya. Kalau Nenen? Kok tahu RDA dari mana? Dari Maluku jauh-jauh kok tahu RDA dari mana? Dari YouTube bagi. Oh, YouTube. Terus apa yang cocok dari ilmu RDAY? Banyak bagi. Contohnya? Saya ini udah yang kedua kali. Oh, udah 2 kali. Siap. Oh iya. Tepuk tangan dulu, udah 2 kali. Jauh-jauh dari Maluku, udah yang kedua. Kita kadang Jabodetabek baru-baru datang. Ngeri. Baru nyampe langsung ke sini. Hah? Baru nyampe tadi. Baru nyampe? Bener. Waduh, masih fresh dong nenennya. Mohon maaf. Udah nanya-nanya, nenen lagi. Nggak apa-apa ya, namanya juga Haji Nenen ya. Ya. Alhamdulillah. Apa yang udah dipraktekin ilmu RDAI di Maluku sana, di Maluku? Apa yang udah dipraktekin ilmu RDAI, ada gak? Ada. Apa yang terkabul? Ada gak? Yang kecil-kecil juga gak apa-apa. 1, 2 testimoni coba. Enggak di shoot. Nge-shoot saya aja udah. Yang penting bonusnya Nenen. Dasar Haji Nenen. Terus? Saya kan Dosen. Iya bagi. Dosen di? Di salah satu kampus di Maluku bagi. Oh, di Maluku ada. Kirain SMA doang. Oh, ada kampus di Maluku. Sebelum saya kesini yang pertama itu kan saya dosen biasa. Dosen biasa waktu yang pertama ke RDAY. Iya lagi. Terus kemudian saya kan pulang dari sini tuh saya ajarkan bahwa saya mau jadi orang nomor 1 atau orang nomor 2 gitu kan. Iya. Alhamdulillah Fadi terkabul. Wow, tepuk tangan dong. Kalau boleh tahu nih, mbaknya meraktekin ilmu RDAY apa tuh hajatnya terkabul? Mbaknya kan orang Maluku kan? Ini ilmu RDAY kan ilmu nyeleneh. Mbaknya meraktekin ilmu RDAY apa kalau boleh tahu? Bangun jam 00. Bangun jam 00. Terus kemudian Senyum 41 kali. siap, iya. Terus yang pertama itu Mandinya enggak? mandi. Ya. Wajib mandi. Mandi jam 00 wajib. Siap, iya. Mandi pakai daun pandan. Pakai pandan 9 lembar ya. Ikat simpul. Terus kemudian saya taubat dulu. Saya taubat dulu. Sholat tobat. Bukan lagi, bukan sholat. Oh, tobat, pertobatan, telanjang bulat. Dari kamar mandi ke kamar. Sambil lari ya. Nanti kucing ikutin di belakang. Cukup. Terus kemudian ambil air wudhu lagi, lalu saya sholat tahajud, kemudian Kalau boleh tahu nih, telanjang bulat, pertobatan, apa yang diucapin ke Allah kalau boleh tahu tuh pada saat pertobatan. Pertobatan sama sholat tobat beda. Apa ngomongnya pada saat pertobatan, pada saat telanjang bulat? Bulat telanjang. Atau telanjang bulat? Bulat dulu apa telanjang dulu? saya mohon ampunan. Mohon ampun. Gimana ngomongnya? Pada saat posisi telanjang bulat. Waktu itu saya mengatakan bahwa Allah saya sudah banyak doa, Ya, ampunan, ya, baik sama Allah maupun kedua orang tua saya yang ya. almarhum, pada saudara-saudara. Mungkin Allah juga pada saat dengerin kamu pertobatan, Allah sambil tutup mata kali ya. Iya Pak Haji. Ya, terus Terus ya semuanya mahasiswa semua teman-teman saya minta maaf semuanya. Setelah itu saya ambil air wudhu lagi, ambil wudhu lagi, sholat tahajud, tahajud, sholat taubat, terus kemudian baca Quran. siap ya Haji. Karena waktu yang pertama kalau sebelum kenal RDAI kan saya nggak pernah baca Quran. Nggak pernah. Iya Pak Haji. Wow, tepuk tangan dong.
Setelah kenal RDI sekarang tengah malam baca Quran. Iya, jadi yang benar tuh Pak. Yang benar itu adalah baca Qurannya jam 00. Ini kita baca Qurannya habis sholat subuh. Aduh. Dari maghrib sampai isya. Aduh. Jam 00 bos. Jangan kalah sama orang Yahudi. Orang Yahudi baca Qurannya jam berapa? Jam 00. Saya juga baru tahu tadi. Saya baca YouTube. Wow. Orang Yahudi baca Qurannya jam 00. Kita baca Qurannya jam berapa? Jam 6. Atau habis duhur atau habis asar atau lempret. Jadi jam 00. Saya juga baru tahu tadi lihat YouTube. Tadi kan saya nonton YouTube. Kenapa orang Yahudi pinter-pinter, jenius. Dia baca Quran. Terus? Ya kan memang saya tadinya belum tahu tuh. Terus saya yang pertama ya 1 lembar. 1 lembar. 3 lembar. Tapi sekarang alhamdulillah sudah hatam 1 kali. Ini yang terus yang sudah juz 23. Ya. Sekarang ada pertanyaan atau mau testimoni ini sekarang? Jadi testimoni ada beberapa yang terkabul Pak Ji. Ya boleh, ayo. Itu yang pertama saya sudah jadi orang nomor 2. Orang nomor 2 di kampus. Tepuk tangan dong. Wow. Jadi fakultas Pak Ji. Di fakultas. Orang nomor 2. Iya. Itu kan kalau di fakultas pimpinannya dekan, jadi saya wakilnya dekan. Oh, wakilnya dekan. Iya. Waduh. Tapi ibu nerangin dekan juga ibu-ibu yang hadir sini agak blow on ya. Dekan apa? Dekan itu DEKAN, dekan. Pimpinan fakultas ya. Terus? Banyak pokoknya banyak Pak Ji. Iya. Terkabul itu. Ya udah. Antaranya saya pernah kena air panas tuh. Ya, Kena air panas di tangan. ya, Kalau melepuh kan, merah melepuh. Terus kemudian saya colek-colek. ya. Colek apa? Celekum. Ada lagi istilah colekum. Colek assalamualaikum. Itu kan masih belum manjur ya, saya colekin belum manjur. Kemudian saya tempelin. Tempelin. Iya, saya tempel Pak Ji. Ya. Alhamdulillah sudah enggak merah lagi. Melepuhnya itu langsung hilang saat itu. Hilang juga. ya. Iya. Coba mbaknya sekarang colek. Nih bapak-bapak lagi pada melepuhnya. Bisa gak? Terus kemudian beberapa hari yang lalu itu mahasiswa, tapi itu masih banyak lagi Pak Ji, ini saya ya loncat gitu ya. Ya. Mahasiswa saya itu punya keluhan di matanya itu ada bijinya gitu. Di Biji matanya timbul ada biji. bijinya. Iya, di dalam mata Di alat itu ada kelamin biji. nggak ada bijinya. Mahasiswa cewek itu di matanya itu ada biji. Mungkin kalau ke dokter itu pasti operasi Pak Ji, karena biji mata itu udah besar yang di dalam mata bijinya itu. Ya, bijinya ya. Iya, segede beras itu kurang besar lagi. Biji itu besar ya, biji ya. Iya. Ya, terus habis itu saya niatin, terus saya colek, terus kemudian itu sudah hilang Pak Ji, sudah bisa ikut UAS. Udah UAS bisa. saya. Tepuk Iya, tangan Pak dong, Ji. kasih semangat. Dari Maluku. Ada lagi testimoni atau mau nanya? Ada yang terakhir tadi Pak Ji. Boleh. Mau nanya Iya. apa? Yang terakhir tadi Pak Haji tadi. Oh, yang waktu- terakhir. Iya. Testimoni. Iya Pak Haji, waktu saya mau berangkat ke sini itu kan seharusnya bagasi itu kan 15 kilo. Bagasi 15 kilo di pesawat. Iya. Nah, koper saya kan besar. Kopernya besar. Iya, ternyata ditimbang itu beratnya itu 28 kilo. Beratnya 28 kilo. benar. Nah, Mbak Harusnya- beratnya berapa? Nambahnya itu kalau per kilo Mbaknya itu nih. ya Pak Haji. Mbaknya berat Oh. badannya berapa? Aku Ya. sekarang 50. Sekarang 50 daging kilo. berapa sekilo? Ketawa. Kamu itu- saya mau bikin ketawa susah, makanya saya bikin itu ya. Jadi ketawa ya. Itu alhamdulillah Pak Haji nggak kena tambahan. Biaya. Iya.
nggak kena, alhamdulillah. Hmm. Waktu berangkat itu saya lap-lap dulu kan. Saya Dilap tahu pakai apa? pakai CD yang 9 hari enggak. Oh, Nggak, dibawa sengaja. CD-nya nih. Iya. Boleh gak bapak-bapak pinjam? Sewa deh, sewa. Kontrak deh, kontrak. Enggak lah, humor ya. Saya Iya. lap-lap. Kopernya dilap ya. Iya benar. Sambil ngomongnya Saya bilang, gimana? pasti nggak kena over bagasi, pasti nggak kena over bagasi. Alhamdulillah nggak kena. Nggak over ya. Iya, nggak Ya. kena over bagasi. Gitu. Ada lagi? Itu yang tadi yang terakhir itu Pak Haji testimoni. Yang terakhir. Iya, Sekarang ada tadi. pertanyaan atau mau testimoni lagi? Ada pertanyaan Pak Haji. Apa pertanyaannya? Pertanyaannya besok aja Pak Haji. Besok aja. Sip, tepuk tangan dong. Pertanyaannya buat besok. Sekarang waktunya Iya, mimpi. Tar. Pak Haji, maaf. Ya. Maaf. Gini Pak Haji, jika diizinkan, saya mau riado di sini Pak Haji. Boleh. Boleh ya, Pak Haji? Boleh. Yo, Mungkin 1 bulan atau lebih gitu ya Pak Haji. boleh. Kenapa nggak 10 tahun? Nanti saya hubunginya kemana Pak Haji? Ya, nanti ada Pak Sidik, ada admin, ada. Nanti dihubungin ya. Siap Pak Haji, Ya. makasih. Ya. Assalamualaikum Yo, warahmatullahi wabarakatuh. Bapak atau Ibu? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya Denny dari Bandung. Dedi dari Bantul. Bandung. Bandung. Denny. Ini kupingnya udah setengah 12 malam. Bandung kok Bantul. Ya bos, pertanyaan atau mau testimoni bos? Testimoni dulu Pak Haji. Ya, apa testimoninya bos? Kemarin ini sih waktu ada 3 hari ke belakang, saya pagi-pagi nganter anak sekolah. Ya. Nah, saya nggak ngeh itu si motor itu bensinnya habis Pak Haji. Pas saat, di tengah jalan motor mati, kok mati motor ya? Pas dilihat wah bensinnya habis. Kok kenapa bisa habis gimana? Ke pom bensin kurang lebih 600 meter ya. Nah, kalau didorong pasti gempor ya Pak Haji. Terus mau colek-colek, wah banyak orang ini rame gitu kendaraan. Ya udahlah, saya ngomong sama Allah, tolong saya ya, motornya bantu dorong nih. Ini kan udah nggak jalan, kalau didorong pasti saya gempor. Udahnya Allah, kalau nggak didorong ya nyalain aja lah motornya sih. Saya tes, nyala motornya. Padahal bensin nggak ada ya. Bensin nggak ada. Habis bensinnya Pak Haji. Pas nyalain udah jalan terus sampai itu di tengah jalan berhenti Pak. Allah, sedikit lagi lah. Masih jauh ini gimana? Masih jauh pasti kalau didorong bergempor. Nyala lagi Pak Haji. Terus sampai ke lokasi nyala terus. Alhamdulillah. Nyala sampai ngisi bensin itu. Terus sama apa? Untuk colek-colek gigi alhamdulillah sembuh Pak Haji. Sembuh sakit Ya. gigi ya. 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 Kalau ini ya, untuk pertanyaan mungkin kalau sholat tahajud itu Pak Haji suka tidurnya kebablasan itu gimana ya Pak Haji? Gampang. Alat kelamin kamu digembok. Pakai gembok besi berendel. Nggak apa-apa bos, namanya masih baru, kadang suka kebablasan. Iya. Nanti lama-lama maksain. Jadi semua kalau nggak dipaksain nggak bisa. Jadi kamu maksain. Oh, gitu. Ya. Orang yang bangun jam 00, senyum, mandi pagi, umurnya pasti di atas 100 tahun. Amin. Nah, kamu mau gak umurnya di atas 100 tahun? Mau. Nah, paksain bangun jam 00 mandi. Amin. Lumayan bos, 100 tahun kan? Ya. Ya, Mohon sabdanya Pak Haji untuk saya untuk ke depannya. iya. Nanti makin 100 tahun badan kamu makin pendek. Jadi kerdil ya Pak Haji ya. Ya, Yo. untuk itu ya. Ya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Ya. Pak Haji, mohon izin dulu Pak Haji, saya antar koper ke atas dulu. Ya. Yo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Haji. ya. Saya
Yang dari Lombok kok tadi malam Pak Haji. Hah? Ada yang tadi malam dari Lombok. Dari Lombok. Iya. Oh iya. Cuman mau nanya aja sih Pak Haji, perbedaan antara keyakinan dengan harapan, di mana letak Keyakinan ini sama dan harapan. Iya. Kalau Itu harapan aja. berharap, Iya, makanya kalau keinginan- yakin udah jangan dipikirin, pasti kawin. Pasti kawin, udah jangan dilupain, ntar kawin. Cuman kawin doang kan? Iya, terima kasih banyak Pak Ya. Haji. Ya. Assalamualaikum. Kawin sama nikah beda. Kalau nikah kan tanda tangan, kalau kawin nggak pakai tanda tangan. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Perkenalkan, nama saya Farhan Pak Haji dari Farhan. Kerawang. Iya. Dari mana Han? Dari Kerawang Pak Haji. Kerawang. Sebelumnya mau testimoni dulu Pak Haji. sedikit. Boleh. Jadi- Farhan mau testimoni. Jadi beberapa minggu yang kemarin kebetulan saya ada hutang di luar, Utangnya di gimana Han? utang BPKB motor Pak. Utang Haji. BPKB Iya. motor. Jadi pas setelah saya ditagih, saya dikasih tahu orang tua saya buat colek-colek alat kelamin gitu kan, Ya. sama ya diolesin. Alat kelamin kamu laki apa perempuan Han? Alhamdulillah laki-laki Pak Haji. Laki. Panjang atau lobang? Panjang banget. Panjang banget. Berapa senti Han? Kemarin diukur 17. 17 ibu-ibu cukup apa kurang? Kurang Han. Kurang. 17 kurang kata ibu-ibu. Panjangin lagi nggak bisa. Insya Allah lagi proses Pak. Buktinya mana Han? Tadi tuh yang belakang tuh yang umur 99 tahun nanya. Buktinya mana Han? Ya, jadi Lagi proses apa Han? pemanjangan. Pemanjang. Pakai cara apa Han proses pemanjangannya? Rada dibetot dikit aja. Oh di beton. Iya. Jadi setelah udah ke muka, Deketin Han, gitu ya. deketin. Iya, jadi Deketin. setelah pas udah diusap ke muka, saya coba beraniin gitu, percaya omongan Bapak Haji. Alhamdulillah yang tadinya kata orang-orang mengganas gitu ya, teriak-teriak ngomongnya marah, ketemu saya malah curhat Pak Haji. Curhat. Karena alat kelamin kamu 17 cm ya. Mungkin kalau alat kelamin kamu 30 cm beda ya. Mau panjang sampai berapa Han alat kelaminnya Han? Rencana mau 25 aja. Bu 25 cukup gak Bu? Kurang Han. Maunya ibu-ibu kayak belalai gajah tahu. Ini acara apa tuh? Gak jauh dari Itu gak yang jauh pertama dari Pak Haji. Yang kedua testimoninya, saya pernah beli motor harga 2 juta. beli motor 2 juta. Iya. Terus habis itu dari orang tua saya ngasih tahu suruh Pak Dila pakai celana dalam. Suruh orang tua. Iya. Kok tahu orang tua cara dalam? Orang orang tua saya pernah kesini beberapa kali sebelumnya. Oh Pak Haji. pernah. Terus setelah saya percaya dengan hal itu, alhamdulillah jadi laku 4.500.000 Pak Haji. Wah tepuk tangan. Jadi gosok pakai cara dalamnya siapa Han tuh motor? Celana patungan saya sama orang tua. Anak yang mengabdi sama orang tua ya. Kerjasama yang baik ya. Cara dalam digabung buat gosok motor ya. Alhamdulillah Pak Haji, doanya biar ketemu sama orang linglung jadi saya yang linglung juga namanya. Iya, iya. Orang lilung biasanya panjangnya alat kelaminnya cuma 17 aneh. Iya Pak Haji. Terus sama ini Pak Haji, saya mau nanya Pak Haji, Boleh nanya apa Han? saya mau kerja di PT yang sesuai keharapan saya itu gimana ya Pak Haji? Gampang Han, mau PT apa kamu maunya? Di daerah Kerawang aja Pak Haji yang gajinya besar. Ya udah gosok alat kelamin kamu. Kalau sampai keluar api langsung diterima. Kalau keluar asap interview dulu. Tambah panjang lagi.
Han. Yaudah segitu aja. Ya, Pak Haji. sip, Makasih. tepuk tangan dong. Farhan. Yang alat kelaminnya panjangnya baru 17. Sesuai dengan umurnya baru 17 tahun ya aneh. Assalamualaikum Pak Haji. Ya, Nama saya Bu Sriwati tinggal di BSD, daerah BSD. BSD. Iya. Ini saya kesini yang ketiga kali ya Pak. 3 kali. Iya, waktu itu kan yang kedua saya udah cerita kalau rumah saya udah laku. Ya, Tapi sekarang kan belum semua ya dibayarnya. ya. Cuma saya praktekin lagi Pak. Masih celana dalam sih yang saya praktekin. Saya gantung di rumah gadean rumah yang saya huni. Pas gitu apa? Saya gadein PPKB. Pas yang ditagih bukannya saya tapi suami saya. Yang gadein ibu, Iya, saya. yang ditagih suami. Suami. Itu namanya istri kreatif. Alhamdulillah. Bersyukurlah para suami yang punya Iya. istri kayak ibu ya. Pas gitu saya bilang, ini saya yang atas nama yang pinjam BPKB. Oh saya nggak perlu sama ibu, saya mah perlunya sama Pak Hairul. Dia bilang begitu. Oh dia bilang, oh apa mungkin ini ya saya pakai celana dalam saya gantungin sama pakai celana terbalik. Ya. Kayak gitu Pak. Nah sekarang saya mau minta apa, solusi ini Pak dari Bapak. Saya kan pegang gadean rumah Pak. Itu bagaimana ya Pak supaya jadi milik saya gitu. Nenenin suami. Kapan ibu terakhir nenenin suami? Ya udah lama banget Pak. Udah ada 3 tahun kali. Berarti selama 3 tahun nenennya Nggak pernah nyampur Pak. kenapa? Soalnya kan dia tinggalnya di rumah orang tuanya. Nah ibu, Saya di rumah gadean itu. nah bisa gak ketemu di tengah jalan di perapatan? Malu? Di lampu merah, nenenin di traffic light. Jadi kalau hijau nenenin, kalau merah berhenti, kalau kuning pelan-pelan nenennya. Nenenin Bu, jadi wanita yang nenenin pria itu 100% hajatnya terkabul, 100%. Nah, coba nenenin. Oh ya kayak gitu ya Pak ya. Iya, sambil nenenin ibu ucap hajatnya di atas ubun-ubun. Pasti jadi milik, pasti jadi milik, pasti jadi milik. 99 kiri, 99 kanan. Mau tidur sama bangun tidur. Saya nggak bisa ngitung Pak Haji. Ya udah, nanti dipasang alarm. Kalau orang bunyi berarti udah 99 gitu. Ntar tanya bapak-bapak pakarnya gimana Pak? Cuma itu aja Pak ini Ya, nenenin suami. Ntar kalau saya pengen main gimana? Hah? Kalau pengen ML-nya? Ya tinggal dibuka celana dalamnya. Oh, dia kan Tuntun sakit Pak. burunya ke dalam. Suami saya lagi sakit. Kenapa? Lagi sakit gula dianya. Oh gampang, pakai itu balsem. Apa? Pakai balsem. Apa aja makin balsem? Oke, nenenin suami pulang dari sini ya. Oh dinenenin. Biar iya dong wajib. Kalau ibu malu, suami malu, ibu video call sama saya aja biar nggak malu. Kalau dia mah nggak malu Pak. Oh, nggak Saya malu. yang malu. Kenapa ibu malu? Ya udah lama kan Pak. Udah 3 tahun nggak pernah Ibu nyampur. neneninnya gaya pura-pura blow on. Oh gitu. Iya, ada nenen gaya pura-pura blow on. Oh, iya. Bisa? Iya, bisa. Sip. Ya. Tepuk Masih tangan Pak dong Haji. untuk Iya. Ibu Nenen. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Haji. Ya. Nama saya Hamdani dari Lombok Utara. Hamdani NTB. Ya, dari Lombok Utara Pak Haji. Lombok Utara. Kesini sama siapa? Sendiri Pak Haji. Sendiri. Ya, Lombok Utaranya rumahnya di desa apa? di Desa Pemenang Barat Pak Haji. Kecamatan, Kecamatan Pemenang, Kabupaten. Lombok Utara. Oh iya. Saya mau
bertanya Pak Haji. Boleh. Saya punya utang ini ada 20 juta, sekitar 20 juta. Utangnya 20 juta. Iya. Karena tadi malam sudah dibahas, karena saya sudah di sini 2 hari Pak Haji. Tadi malam. Jadi gini bos, bangun jam 00 wajib. Iya. Senyum 41 kali wajib. Iya. Mandi pakai pandan 9 lembar wajib. Iya. Tahajud wajib. Baca Quran 12 juz wajib. Udah itu aja. Iya, itu udah saya lakukan, tapi cuma baca Qurannya belum 12 juz. Ya Pak Haji. dipaksain dong. Lu minta utangnya maksain lunas. Tapi baca Quran gak maksa. Maksain. Pelan-pelan dipaksain. Iya Pak Haji. Ya, ada lagi? Cuman waktu itu saya coba untuk datang ke sini itu saya gadekkan motor Pak Haji. Saya gadekkan motor karena setiap saya sholat saya berdoa, saya bacakan Fatihah untuk Pak Haji dan anak-anak yatim yang ada di sini biar saya bisa ketemu sama Pak Haji. Akhirnya saya kepingin sekali ketemu secara langsung, saya gadekkan motor. Nah, gadekkan motor sampai saya ke sini. Kata Pak Haji dulu saya pernah baca saya lihat di YouTube, kalau kita pakai celana dalam ke Bali kita tidak akan tersesat kalau datang ke RDAY. Itu betul Pak Haji. Saya sampai di sini tidak tersesat karena setiap saya naik angkot atau naik angkutan itu langsung lancar Pak Haji. Cuman masalahnya sekarang sampai saya di sini 2 hari saya di sini sisa uang saya cuma 150 Pak Haji. Ya nggak apa-apa. Sekarang itu udah seizin Allah belum? Udah. Ya. Udah nerima dulu. Lo kan nggak terima. Duit tinggal 100 nggak terima. Terima dulu bos. Iya Pak Haji. Rencana saya kan besok mau pulang ini ke Lombok Pak Haji. Mudah-mudahan ada reda Allah dan karma anak yatim. Saya bisa dibantu untuk ongkos saya balik ke Lombok besok Pak Haji. Gak usah balik, nanti dititipin truk tronton aja. Karena saya punya anak 1 Pak Haji di Lombok itu perempuan. Istri saya kan saya udah pisah selama 4 tahun Pak Haji. Ya udah nanti kan di sini banyak stok ibu yatim. Yang anaknya 10, yang 20 ya. Nanti kamu urusin ya. Ya mungkin itu aja Pak Haji dari saya Pak Haji ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Yo, ibu apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya Rodani, Pak J. Apa? Rodani, nama saya. Madani. Rodani. Rohani. Rodani. Rodani. Iya. Saya dari Tambun, Pak Ji. Ini kupingnya nih udah setengah Saya baru 12 ini malam. kesini, baru ini Pak Ji, saya kesini. Saya pengen kesini udah lama, tapi baru ini kesampaian. Ya. Saya pengen anak Tinggalnya saya- di mana? Tambun. Tambun. Iya. Saya anak saya kan usaha jualan sayur mayur Pak Ji. Biar dagangannya laris manis Pak Ji. Biar jadi orang kaya tajir Cebok dong melintir. alat kelaminnya nanti dicawi-cawi ke dagangannya. Saya apa anak saya Pak Ji? Ibu manjur, anak lebih manjur. Mana Oh, aja iya. bebas. Dan assalamualaikum warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Yo. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya nama Atman Firmansyah dari Depok, Pak Haji. Ya. Saya mau testimoni. Boleh. Kita jalanin. Man, testimoni man. Saya jalanin. Saya jalanin sholat mandi jam 00. Terus mandi mandi pandan. Loh. Senyum 41 kali. Ya. Baca Quran Ya. 12 juz tapi belum, ya udah pernah sih sampai Udah pernah. 12 juz, tapi sekarang ini karena saya kerja di Tangerang Pak Haji. Kerja di Tangerang. Iya, di kantin Pak Haji nih. Di kantin. Iya. Bagian apa? Saya Nyicipin jualan bagian minuman. nyolek, ah? Jualan minuman Pak Haji, makan Minuman. makanan ringan gitu.
Minuman memabokkan atau membingungkan? Tidak, biasa aja untuk anak sekolah Pak Haji. Oh iya. Jadi kepengennya saya Pak Haji biar rame, laris manis, dapatnya omsetnya lebih besar Pak Haji gitu aja. Gampang, gosok cairan dalam kamu ke muka kamu, mau tidur 99, bangun tidur 99. Kalau kamu gosok 99, wajah kamu hilang, dagangan rame banget. Biar gak ngantuk. Lagi testimoni Pak Haji. Testimoni. Saya kena gatel bertahun-tahun Pak Haji. Bagian mana yang gatel? Tangan, kaki gitu. Alat kelamin? Enggak. Kenapa? Pokoknya gara-gara kita jalanin yang mandi 00, baca Quran, senyum 41, langsung sampai sekarang udah nggak gatel Pak Haji. Enggak gatel. Iya. Tepuk tangan dong untuk Bapak gatel. Sekarang ada pertanyaan lagi gak Pak Gatel? Pertanyaannya begini Pak Haji. Ya Pak Gatel. Ya kalau namanya dagang kepengennya omsetnya biar besar lah Pak Haji lah gitu aja. Cebok alat kelaminnya, cawik-cawik di depannya dagangannya. Sambil ngomong, alat kelamin laki-laki jual, alat kelamin perempuan beli. Alat kelamin perempuan jual, alat kelamin laki-laki beli. Alat kelamin laki-laki besar, alat kelamin perempuan besar. Alat kelamin perempuan besar, alat kelamin laki-laki besar. Rame. Untung bersisa 2 hari 10 juta. Iya. Kamu ngucap, pakai mic nih, Ya teriak. Pak Haji, iya. Pakai mic nih. Di depan dagangannya pakai mic nih. Oh enggak Pak Haji. Pak Haji saya mau nanya juga nih Pak Haji nih. Karena saya kan jualannya di Tangerang kan jauh Pak Haji. Kalau bangun kan harus berangkatnya jam 5 pagi Pak Haji. Iya. Kalau umpama saya nih baca Qur'annya sampai jam 3 atau jam 2 bisa nggak Pak Haji? Boleh. Amin Pak Haji ya. Nggak apa-apa. Khusus Pak Haji. buat kamu boleh. Amin Pak Haji. Nanti Ya. paginya kamu dibacain Al-Quran ya. Jangan. Disuruh bisa sambil duduk sih bisa Pak Haji. Ya, Iya. paksain. Ada lagi? Dah! Oh, Pak Haji. Ya, Saya mau ikut privat yang 2 juta bisa nggak Pak Haji? boleh. Hari ini kita privat 2 juta hari ini. Nanti kita ada ilmu baru. Iya. Ilmu baru aja tadi. Iya Pak Haji. Ha. Dia meraktekin ilmu RDAY cair 1 miliar. Amin, Baru aja amin, baru. amin, Halo, amin, ikut amin dah. Pak Haji. Nanti Ya, amin, diajarin amin, ya. Pak Haji. Iya. Kalau bisa besok pagi harus cair 1 miliar. Amin, Minimal amin, Senin amin. 1 miliar. Pasti, amin, Ikut amin. ya, privat ya. Hari ini ada Ya, ilmu terima baru. kasih Pak Haji. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ilmunya masih baru kok, baru tadi. Ya, assalamualaikum Pak Haji. Ya. Saya Ima dari Semarang, aslinya Padang Pak Haji. Padang. Iya. Mau sarannya Pak Haji, kalau ijab itu kan harus fokus 1 hajat. 1 hajat, 1 ijab, 1 sedekah. Iya. Kebanyakan tamu RDAY 1 sedekah 5 hajat. Makanya anak yatim sampai linglung begitu. Kenapa Dek? Ini tamunya pada kurang ajar kata gitu. Udah Iya. sedekahnya 1 aja, hajatnya 1. Iya. Mau sarannya Pak Haji, lebih baik untuk kaya raya dulu apa menikah dulu Pak Haji? Nikah dulu. Oh, nikah dulu insya Allah. Gimana Saran caranya, saya Pak sih Haji? kalau yang cepat terkabul, kawin dulu. Iya. Kalau kawin cepet banget. Gimana caranya Pak Haji? Telanjang. Iya, enggak usah Pak. Iya. Serius Pak Haji? Enggak. Beneran. Enggak Pak Haji. Cukup. Ya, Man, promosi. Enggak apa, ampun. Enggak. Dicari laki-laki. Enggak Jangan. apa-apa. Dicari laki-laki yang ganteng, sayang, punya pekerjaan tetap, dan terakhir harus ngacak. Ya Allah Pak Yang Haji. berminat, hubungi di HP nomor. Astagfirullah.
0823 83 52 20. Pelan-pelan. Syaratnya harus ngakak. Seneng banget ya, hubungi di HP nomor 0823 83 52 pelan-pelan sekali lagi. Yang boleh hubungi harus yang ngakak. Yang berminat hubungi di HP nomor 0823 83 52 20. Oke, tepuk tangan dong untuk Satu lagi Pak Haji, mau ikut jadi pendamping anak yatim umroh atau gimana Pak Haji? Oh, nanti diseleksi. Iya, terima Diseleksi. kasih Pak Haji. Syaratnya harus ada alat kelaminnya. Oh, pasti Pak Haji. Assalamualaikum Pak Haji, makasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ya. Khairun, Pak Haji. Nama Khairun. Khairun. Pairun. Hairun. Pairun. Tairun. Pairun. Pairun. Dari Kalimantan Barat, Kuburaya. Kuburaya. Ah. Kesini sama siapa? Sama anak kecil yang kemarin tuh mau disuruh apa? Apa? Riado. Cuma kayaknya Pak Ano pun ragu, jadi bingung dengan anak. Lebih baik saya malam Selasa mau ikut ganti privat, boleh enggak Pak Haji? Boleh. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya itu mau izin karena takut saya nyalai aturan, kan saya udah sini kan baru udah nanya yang bilang mau jual tanah, tapi Pak Haji suruh Riado sekali membayangkan anak, takut kelamaan anak itu bersikau, kata Pak siapa yang di kandang di Jari Ya. Kuda. Udah. Ya, besok peripat bareng-bareng, murah meriah. 2 juta nanti peripat. Ada lagi? Udah, coba Ya. yang penting minta izin. Yuk, yang lain. Ayo. Bebas, nanya apa? Warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Siapa? Aduh, Mak Lampir, Mak Lampir. Balik lagi ke Malampir, Masya Allah. Ada. Ya udah, jangan Mak Lampir. Udah Susan kan? Sundul bolong. Sundul bolong, sundul bolong. Coba ibu yang belakang lihat punggungnya bolong nggak tuh? Sundul bolong, Yang sundul bolong, alhamdulillah yang bolong yang bawahnya. Yang bolong bawahnya. Bawah benar bolong Oh dua. iya. Ini Pak Haji, yang kemarin saya ketakutan nyolong celana dalam itu, ya. Saya pesan kan. Nah, lo nyolong celana dalam siapa? Sundul bolong? Mantu. Oh, mantu. Kan saya tepuk tangan dulu dong. Nyolong celana dalamnya mantu. Kan pesen aku jangan di apa namanya di testimoninya. Ternyata ya Pak Haji kan bohong jadi testimoni, datang orang Kerawang. Saya nggak pernah buka YouTube karena udah langsung aja deh sini. Enggak, lo nyolong celana dalam mantu di mana? Ya di rumah. Maksudnya di jemuran apa di lemari? Di rumah, di cucian, di kamar Di cucian. mandi. Jadi mantu lo baru copot celana dalam, kan langsung sama mertua diterkam ya celana dalamnya ya. Kan biasanya nggak pakai Ada lagi nih ilmu dari mana? Ih, Menerkam celana dalam dari mantu. Pak Haji kan lebih manjurnya dapat nyolong. Ah, Lebih manjur dapat nyolong katanya gitu. kalau saya bilang tuh nyolongnya khusus nyolong daun pandan, nggak nyolong celana dalam. Emang gue pernah ngomong celana dalam? Nggak pernah, gue ngomongin nyolong pandan. Kalau lu mah kreatif, Ya, ibu-ibu mertua dengar. kreatif. Aduh, sial bener mantu punya mertua. Pak Haji gini nih, waktu pertama saya di. Jadi ibu waktu nyolong celana dalam mantu demek mendek apa? Tiara? Apa ibu bawa senjata apa bawa apa? Bawa senjatanya ini. Senjatanya apa? Ini. Gubrak. Yang kata Pak Haji kan suruh apa namanya diselipin namanya. Oh, namanya mantu diselipin di alat kelamin ibu. Bukan waktu pertama saya laporin saya ditipu orang kan gitu kata Pak Haji, ditulis namanya terus di samping sebelah kiri sambil tidur
Terus diselipi namanya, maksud kita supaya kembali harta yang kecolongan. Kata Pak Haji, lebih manjur celana dalamnya dapat nyolong gitu loh. Benar ya Ibu ya? Pernah Pak Haji ngomong gitu. Enggak pandan mah saya enggak nyolong. Punya anak saya banyak pakai habis. Celananya mantu dicolong sama mertua. Nah, kenapa nggak kita bikin sinetron aja ya? Nanti ibu jadi peran utamanya, aktornya ya. Biasanya saya kan nggak pakai celana dalam udah 2 tahun lebih. 2 tahun nggak pakai celana dalam? Lebih, alhamdulillah. Hampir 2 tahun nggak pakai celana dalam. Iya, Pantesan masyarakat Kerawang pada merinding. Nah, udah gitu, karena terpaksa mau manjur ya rumah itu biar nggak terjual. Kata Pak Haji, yang 9 hari terus digantung di atas pintu. Nah, saya kan di atas pintu nanti anak saya dibuang, lah masa celana dalam di atas pintu gitu kan. Ini saya kubur. Udah dikubur, malah biasanya nggak pakai celana dalam, saya kaku cuma tidur doang gitu. Udah gitu mau nyelipin di mana kalau nggak pakai celana dalam kan copot melulu. Nah, saya sampai nggak punya celana dalam, kata Pak Haji begitu, ada si Yani ya di sini bareng, Yan bawa celana dalam nggak Pak Haji? Kata Pak Haji harus begitu, sedangkan ibu nggak bawa, boro-boro bawa, pakai juga kagak, gitu, udah nggak punya. Dikasih 2 tuh Pak Haji, namanya bekas orang kan saya cuci, ya, udah dicuci, dijemur di situ di belakang, ada yang nyolong nggak ada. Itu mungkin orang kan dengar ilmu Pak Haji, orang juga punya minat harus celana dalam. Alhamdulillah hilang, nggak kepake, padahal habis dicuci. Saya bilang gitu. Namanya nyolong berantai. Iya. Jadi dapat minta saya cuci dijemur di belakang. Nggak ada Pak Haji, ada yang nyolong gitu loh, nggak kepake, terpaksa saya nyolong punya mantu gitu. Dan sekarang ibu dikasih celana dalam sama tamu RDAY, ibu cuci, ibu jemur di belakang, hilang. Iya, hilang. Dicolong lagi. Dicolong orang. Iya. Mungkin kayak yang make Pak Tukang kali ya. Dia lagi mbobok tembok, dia lihat ini silo-silo apa gitu ya. Nah, Kak, saya sambung lagi tuh. Kirain berlian ya. Sambung lagi pakai celana 9 hari. Udah 9 hari saya simpen, waktu yang dikubur lebih 9 hari. Saya sampai budukan, gatal-gatal dipakai. Terus sekarang di situ waktu pulang di sini kata Pak Haji kan dikubur enggak sah, ya enggak manjur. Saya aduh ya Allah, berikanlah saya akal harus gimana ya supaya di atas ke angin-angin gitu kok. Nah, kebetulan di pilar itu ada kawat gitu ya. Oh, ibu naik ke atas kawat? Enggak, alhamdulillah ada lock. Enggak dulu boro-boro alat bisa. kelamin awas kebeler. Gini Pak Haji, alhamdulillah dapat tiang bendera. Gimana akalnya ya? Ada tiang bendera. Tiang bendera. Terus sangkutin saya di atas sekarang. Oh, sangkutin. Iya, nyangkut. Jadi kan ke angin-angin gitu. Jadi maksud Pak Haji kan biar keisep orang ya. Sundul orang. bolong, sekarang umur lo berapa sundul bolong? 62 Pak Haji, alhamdulillah. 62. Ya, kemarin tanggal 14. Naik tiang bendera. Jemur celana dalam di ujung tiang bendera. Tapi kelihatan kemana-mana. Tapi orang nggak mungkin kan nyariin. Lo gitu. mendingan gini, jangan dijemur tiang bendera. Itu kan ada tower, ada kan tower? Enggak, bukan. Ini ada tower Telkomsel. Ada nih, ibu ke belakang nanti lihat ada tower deh, tinggi bener. Nah, ibu naik ke situ. Nanti bapak-bapak nyalain stop kontak. Bukan naik, jadi nyangkutinya pakai tiang bendera Pak Haji. Oh iya. Disangkutin di kawat di atas. Saya bilang ada AC kan di situ. Ada AC, takutnya nanti AC dibetulin ketemu orang deh. Ya, saya punya akal, alhamdulillah aman kayaknya di situ. Nah, tapi saya terus-terusan pakai cebokan buat bangun tidur 99 kali. Tapi sambil dicolek-colek saya diguyurin lagi itu biar rumah ini enggak kebeli orang, diberi kita gitu. Itu manjur Pak Haji ya? Manjur. Manjur. Khusus buat sundul bolong. Manjur.
Sundel bolong lagi. Tadi dipanggil Malampir nggak mau. Oh, terus setan Dipanggil melulu Susan nih. katanya suruh ganti. Jadi kesetanan nanti. Udah. Iya. Gitu aja mohon. Sep, tepuk tangan dong, luar Terima biasa. kasih. Assalamualaikum Yuk, warahmatullahi wabarakatuh. Bapak apa? Ibu apa? Yuk, bebas nanya apa aja bebas. Sambil humor ya. Iya, saya Rini Pak dari Jogja. Dari Jogja. Iya. Saya mau Kesini nanya sama siapa? sendiri aja. Sendiri. Ya, saya mau nanya kenapa saya dari bulan Desember sampai sekarang tuh keluar masuk kerjaan terus. Apa? Keluar masuk kerjaan terus. Apa? Keluar masuk kerjaan terus tuh loh, Pak. Kerjanya keluar masuk. Iya. Kenapa kerja saya keluar masuk keluar masuk? Iya. Karena di otak mbaknya siapa namanya? Rini. Hah? Rini. Rini. Karena di otak mbaknya, di otaknya Rini isinya laki-laki. Ya. Otak lo isinya laki-laki gak pikiran lo? Ya, sih. Pengen, Hah? Iya. Hah? Saya ya. Tepuk tangan dong. Enggak, baiknya itu saya Hah? tahun ini nggak mau nanya Pak Haji, baiknya tahun ini saya nikah apa Kawin kerja? aja. Kawin. Iya. Malah Nikahnya mau nanti 100 tahun lagi. Ya kemarin ada yang cowok datang gitu ya Pak ya, tapi selalu Mbaknya gini, kalau mbaknya pengen terkabul, hindarin pikiran lawan jenis. Begitu juga kalau yang laki-laki nggak boleh pikiran lawan jenis. Perempuan begitu, jadi nanti mbaknya keluar kerjanya tuh betah. Mbaknya karena pikirannya lawan jenis, jadi kerjaannya nggak akan betah. Kan tadi kamu nanya, Pak Haji kenapa saya kerja keluar masuk ya? Karena saya keker otak kamu isinya alat kelamin laki-laki. Dan jawabannya adalah bener, ya kan? Ya, Tepuk tangan dulu dong. ya saya pengen nikah gitu loh Pak. Bisa kekeker. Ya saya pengen nikah tahun ini. Ada gitu gambar loh. alat kelamin tuh di otaknya tadi gue lihat. Enggak, tahun ini saya bisa nikah nggak Pak? Apa? Tahun ini bisa nikah. Nah, tadi naik kerjaan, sekarang nanya nikah. Enggak, baiknya- Berarti nggak salah enggak. kekeran gue. Baiknya saya tahun ini kerja apa usaha apa nikah. Yang bagus sih kerja, jangan nikah dulu. Tapi umur saya udah 40-an lebih. Oh, jadi kamu maunya nikah aja? Ya setelah Terserah saya. Ya dah, Promesiman. Dicari laki-laki usia 99 tahun. Ayo dicari laki-laki 99 tahun. Ayo. Ayo. Ini udah pada megang HP nih bapak-bapak umur 99. Ganteng, sayang, punya pekerjaan tetap, penghasilan tetap. Alat kelaminnya tidak wajib. Nggak wajib. Kan 99. Yang berminat hubungi di HP nomor. Ayo. 08. Pelan-pelan. Ya, Syaratnya nggak ngaceng kan? Ngaceng lah Pak. Hah? Ngaceng. Ngaceng. Ya ada yang berminat hubungi di HP nomor 089 80 24 111 19. pelan-pelan. 089 0895 24 119. Ulangi lagi. 0895 24 119. Nah, syaratnya apa yang kamu inginin dari laki-laki ini yang mau hubungin kamu? Ngaceng wajib gak? Iya. Iya. 99 tahun. Gimana mau ngaceng? Ntar kamu yang benerin ya, dicagak ya. Pakai sumpit ya. Sip, tepuk tangan dong untuk orang Jogja. Yes.
Nanyanya apa, jawabannya ngaceng lagi. Yes, bos. Ayo, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji. Ya, nama Nama saya Anissa, saya dari Riau, Pak Haji. Anissa dari Riau. Ya. Pak Haji. Mau nanya atau mau testimoni? Mau nanya Pak Haji. Boleh. Pak Haji, saya sudah setahun ini LDR sama suami saya, Pak Haji. Ya. Pertamanya awalnya kita LDR ini tidak ada masalah Pak Haji, tapi 3 bulan terakhir ini kita sering ribut Pak Haji. Ya. Gimana caranya Pak Haji supaya kita baikan lagi dan kita satu kota lagi Pak Haji? Gampang lah, fotonya digosok di alat kelamin kamu bisa gak? Nyatu lagi, nyatu lagi, nyatu lagi gitu. Bareng lagi, bareng. Kamu maunya gimana maunya? Apa? Maunya gimana? Saya maunya kita satu kota terus kita satu rumah lagi Pak Haji. Satu kota, satu rumah lagi. Iya. Ini sekarang nggak satu kota, nggak satu rumah. Enggak Pak Haji, dia dinasnya di Batam Pak Haji. Oh ya, jadi udah nikah apa belum sama dia? Ya sudah Pak Haji. Hah? Sudah Pak Haji. Oh ya, dipanggil pakai fotonya. Satu kota, satu rumah, satu kota, satu rumah gitu. Iya Pak Haji. Manjur. Kalau Rini kurang manjur ya Rin. Dipanggil pakai foto, maksudnya fotonya suami di. Ya, digosok di alat kelamin mbaknya. Gosok. Mau tidur 99, bangun tidur 99. Bisa? Bisa insya Allah Pak Haji. Gosok. Mau coba dulu di sini? Enggak. Ya Pak Haji. Ada lagi? Enggak ada Pak Haji, terima kasih. Sip, Pak Haji. tepuk tangan dong. Dari Riau. Mau nyatu lagi bersama suami tercinta. Assalamualaikum Pak Haji. Saya Nama saya Wiwi dari Jampang Sukabumi. Wiwi, Iya. Jampang Sukabumi. Iya. Ini Mau Pak, nanya atau mau testimoni? ini suka sakit kaki Pak Haji. Ini nggak jalan, nggak bener gitu. Udah berapa lama? Udah lama sih, kayaknya 2 tahunan. Umurnya berapa? Umurnya 55. Oh, itu namanya gejala pengapuran. Mandi jam 00, Mandi nanti sembuh sendiri. Mandi sudah ya, udah 10 hari ini. Oh belum, baru 10 hari. Iya, baru 10 hari. Terus? Iya, mandi terus sholat tahajud, Iya. sholat Terus? taubat, terus Kalau ngaji. 10 hari mah belum. Terus? Iya. Terus, nanti terus sembuh. kan saya ini ya Pak Haji, kata Pak Haji tuh ATM kalau mau ada isinya katanya digosokin gitu kan. Iya. Udah saya gosokin, udah ada 3 hari mah. Pas tadi subuh, tadi jam 3 ya sesudah saya ngaji, di HP saya langsung ada gini, ATM BRI Anda tervalidasi apa ada ngelupa lagi ya. Itu di situ dari PPKH apa ya, ada 800 juta di situ teh tertulis itunya. Kata saya teh nggak percaya, apa bener ya, udah nggak tahan nih, pengen kesini, pengen ke Pak Haji gitu. Pas udah gitu saya langsung pergi ke sini gitu tadi pagi itu. Bener apa enggak ya, kata si bapak tadi, atau ibu bukan cek dulu katanya ke ATM. Karena saya nggak keingetan gitu, nggak di itu dulu gitu. Apa benar Anda ya itunya? Ibu tap aja, ini kan ATM ibu, ditap di alat kelamin ibu, nanti kan keluar di jidat. Ada lagi? Udah itu aja. Assalamualaikum Pak Haji. Ya, ya, ayo. Sip, sampai ketemu lagi besok malam. Bapak dan Ibu harus yakin pasti hajatnya besok pagi terkabul. Yakinnya harus tingkat dewa. Yang mau privat malam ini kita privatnya di bawah ya, soalnya di atas dingin. Nanti alat kelaminnya mengkeret ya. Jadi Sip, sampai ketemu lagi dong besok pagi.
Terkabul.